Halo, selamat sore menjelang malam Tech People. Terima kasih buat teman-teman Tech People yang sudah join acara Sapiens Lightning Talk atau yang biasa kita singkat XLT. Buat teman-teman yang belum tahu XLT itu apa, jadi XLT itu adalah acara IG Live kami yang rutin kita bahas mengenai sharing ataupun diskusi ataupun ngobrol-ngobrol santai ya mengenai topik yang terkait dengan teknologi selama 30 menit gitu. Nah, sebelum kita mulai ke topik hari ini yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa tertarik juga ya. Mungkin kita kenal dulu kali ya. Jadi saya Taufan Sena Gumelar sebagai engineering team leader. Di sini saya ditemenin rekan saya. Halo, nama saya Abdurrahman. Saya di sini sebagai software engineer. Oke, nggak perlu panjang lebar. Mungkin kita langsung ke pembahasan kita kali aja. Langsung kali ya, Mas Rahman ya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai the world of software engineering gitu. Nah, ini kan mungkin bisa dibilang sangat erat kaitannya dengan keseharian Mas Rahman ya, gitu. Nah, bagi Mas Rahman sendiri sebetulnya software engineer itu apa sih, Mas? Oke, jadi sebenarnya software engineer itu dia itu kalau dalam bahasa Inggris itu software itu perangkat lunak ya kan. Nah, dia tuh seorang yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip teknik untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sebuah perangkat lunak. Nah, di sini juga mencakup berbagai metode, alat, dan praktik untuk memastikan perangkat lunak yang dibangun itu berjalan sesuai dengan rencana kita. Oke. Mungkin bisa kita analogikan kalau misalnya software engineer ini kalau dalam restoran itu kayak chefnya mungkin ya. Yes. Jadi software engineer ini adalah seorang chefnya yang dimana dia yang akan memasak sebuah masakan. Dimana di garda terdepan ini biasanya ada teman marketing yang akan mencari klien gitu ya, atau menawarkan misalnya kita punya resep makanan A gitu kan, B dan semacamnya. Lalu ada teman-teman bisnis analis yang mereka akan merangkai kira-kira resep makanan apa yang kita sajikan. Yes, betul. Dan kitalah software engineer yang memasak di bagian dapur, gitu ya. Betul. Jadi memang kita yang akan mengolah sehingga dari requirement yang ada itu akan menjadi aplikasi yang disajikan ke para klien gitu ya. Berarti kita orang di belakang layar gitu lah. Betul, benar banget. Nah, terus Mas Rahman, dalam area software engineer ini kan kita sering dengar yang disebut itu SDLC ya, atau Software Development Lifecycle gitu kan. Nah, biasanya kan dalam SDLC ini kita ada tahapan-tahapan yang memang perlu kita lakukan gitu kan dalam pengembangan aplikasi ini. Begitupun dengan metodologinya gitu ya. Nah, bagi Mas Rahman sendiri yang biasa dilakukan SDLC itu tahapannya seperti apa aja sih, Mas? Oke. Jadi gini Bang Topan, untuk yang pertama itu SDLC itu kita harus melakukan sebuah perencanaan. Nah, perencanaan ini apa sih? Jadi untuk perencanaan ini kita itu harus mengidentifikasikan tujuan dan lingkup proyek perangkat lunak. Jadi kita harus tahu ini tuh kita bikin itu buat apa sih? Nah, terus lanjut yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini biasanya kita lakuin dengan cara interview user untuk mengkoleksi data-data. Jadi apa aja sih yang harus kita bikin ke depannya itu dan menganalisis juga kebutuhan penggunanya. Terus untuk yang ketiga itu ada desain sistem. Nah, desain sistem itu ada mendesain arsitektur. Nah, untuk mendesain arsitektur ini kayaknya Bang Topan nih yang lebih paham arsitektur itu apa sih? Oke, ya jadi mungkin menambahkan dari penjelasannya Mas Rahman ya, dari mulai tadi ada perencanaan, analisis kebutuhan. Dari situ kan sebetulnya kita bisa tahu kira-kira requirement ataupun kebutuhan yang user butuhkan itu apa. Karena balik lagi, tujuan pengembangan perangkat lunak ini kan kita akan men-solving sebuah isu ya, isu yang dihadapi oleh user sendiri gitu kan, sehingga apa yang kita buat memang harus sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan gitu, untuk mempermudah ya tujuannya, jangan sampai mempersulit gitu kan, sehingga dari mulai getting requirement, analisis kebutuhan sampai ke desain sistem itu memang kita akan merancang sesuai dari apa yang user butuhkan. Nah, terkait dengan sistem sendiri
biasanya kita akan melakukan desain arsitektur itu dari mulai level dari infrastrukturnya gitu ya. Lalu ada dari aplikasi arsitektur. Yang ketiga juga dari antarmuka atau UI UX, di mana nantinya kalau kita berbicara UI UX, ini kan yang akan berhubungan langsung dengan user gitu ya. Yes. Nanti aplikasi yang akan kita deliver itu yang akan terlihat oleh user itu adalah di area UI UX-nya gitu kan. Entah itu yang web based, mobile based ataupun yang lainnya. Sehingga teman-teman UI UX biasanya memberikan desain atau membuat sebuah desain itu memang akan melihat juga selain dari sisi requirement usernya, itu akan melihat kira-kira usernya ini siapa gitu, entah dari misalnya dari usia, misalnya target usernya adalah anak-anak, Yes. ataupun misalnya dewasa atau misalnya orang tua, itu biasanya secara desain pun itu akan berbeda gitu ya, karena akan menyesuaikan dari mungkin secara psikologi gitu ya, Yes, sehingga betul nanti sekali. user ini akan merasa nyaman menggunakannya. Kalau kita bilang itu aplikasinya itu harus user friendly gitu ya, Ya, nah, kurang lebih kayak gitu kali ya. jadi itu tuh termasuk ke dalam user experience ya. Jadi agar kita itu cepet tahu gitu. Ini tuh tombol ini tuh buat apa sih? Buat apa? Betul banget. Nah terus biasanya kan dalam SDLC itu selain setelah kita ada desain sistem, arsitektur segala macam, itu kan kita akan masuk pada fase development atau pengembangan gitu ya. Nah mungkin teman-teman software engineer-nya akan terlibat banyak di sini ya. Yes, gitu. betul sekali. Gitu kan. Nah kalau bagi Mas Rahman sendiri nih, daily activity saat development sendiri atau dalam tahap pengembangan ini, biasanya apa sih yang Mas Rahman lakuin? Oke. Jadi dalam pengembangan ini tadi kan kita udah ngelakuin perencanaan, analisis kebutuhan, Yes. dan desain sistem ya. Betul. Nah, hasil dari koleksi ketiga itu kita convert ke dalam kode. Jadi misalkan nih, apa sih namanya? Kita harus bikin sebuah aplikasi kayak payment gateway. Nah, jadi si software engineer itu yang bikin dalam bahasa pemrograman apapun itu. Contoh misalkan kita menggunakan Golang ya. Jadi kita bikin pengembangan itu di dalam bahasa pemrograman Golang. Nah, lanjut mungkin dari Bang Topan ada yang mau ditambahin? Iya, mungkin teman-teman software engineer sendiri selain menulis code gitu ya, kita juga harus hati-hati karena code yang kita buat memang balik lagi ya, ini kan harus sesuai dengan apa yang user mau gitu ya, dari mulai requirement seperti tadi. Nah biasanya teman-teman software engineer itu akan berpatokan kepada, biasanya kita sebutnya itu backlog atau task itu ya, work Yes. item, di mana nanti dalam backlog tersebut itu detail tahapan apa yang harus kita buat sampai ke level acceptance kriteria gitu kan, itu akan ada detail di situ. Nah, Sehingga betul. teman-teman software engineer memang harus secara detail membaca backlog tersebut sehingga nanti apa yang dibuat itu sesuai dengan yang diminta gitu kan ya. Oke, benar banget. Nah lalu untuk tahap selanjutnya kan itu biasanya kita ada yang disebut fase testing ya, atau tahap Yes. pengujian gitu ya Mas Rahman ya. Nah untuk fase pengujian sendiri kan biasanya kita ada yang disebut SIT gitu ya, ada juga yang disebut UAT. Yes, Nah boleh jelasin nggak biasanya tuh SIT sama UAT itu apa sih Mas? Nah, untuk SIT itu biasanya kita lakuin itu internal testing, jadi bener-bener internal doang. Nah, kalau misalkan untuk UAT itu biasanya kita sama si usernya itu dites juga, jadi kita bareng-bareng tesnya. Oke, mungkin lebih ke ini kali ya. Jadi untuk SIT ini memang kita memastikan sebelum kita deliver ke user, Yes. sebelum user mengetes aplikasinya, kita memastikan dulu nih apa yang kita buat memang sudah sesuai gitu ya. Betul Jadi sekali. karena kan di tim kita juga ada yang namanya QA gitu ya. Nah sehingga memang SIT ini diperlukan untuk memastikan aplikasi kita secara internal pun sudah sesuai. Baru nanti fase UAT-nya itu user acceptance testing itu lebih ke memastikan bahwa user sendiri pun sudah memang bisa ngevalidasi gitu ya, bahwa oh ya nih memang yang saya perlukan aplikasinya seperti ini gitu ya. Oke. Terus juga apa sih namanya? Ada tambahan dikit di dalam pengujian ini bukan hanya diuji oleh user ya, kita juga harus menguji secara agar perangkat lunak kita tidak gampang dihack ya. Contohnya pengujian dengan melakukan pen test. Ya karena memang pengujian sendiri itu tidak
hanya di area functionality gitu ya. Ada juga di area yang lain kayak misalnya ada performance test gitu ya, ada load test segala macam gitu. Itu masih banyak gitu ya. Oke, buat teman-teman tech people yang lagi nonton, kalau memang ada pertanyaan mungkin nanti boleh langsung tulis di kolom komentar aja ya. Nanti kalau memang sempat kita langsung jawab, ataupun mungkin nanti kita jawab di akhir gitu ya. Nah ini juga ada pertanyaan ya Mas Rahman dari Fajar S gitu ya. A-nya banyak banget nih. Nah pertanyaannya itu masalah apa yang paling sering ditemuin ketika development Pak? Nah gimana dari Mas Rahman gimana nih? Sebenarnya banyak banget sih masalah. Apa tuh kira-kira? Cuman mungkin yang paling sering itu pertama itu requirement sama hasil kita melakukan code itu berbeda. Oke. Nah cara mengatasinya itu kayak gimana sih? Untuk mengatasinya itu yang pertama ya kita harus banyak-banyak nanya lah ke tim produk ya. Ini tuh bener gak kayak gini acceptance kriterianya. Terus yang kedua itu ada juga masalah biasanya di lokal kita itu aman pas kita tes. Nah pas naik ke UAT atau production itu ada masalah. Nah itu tuh biasanya ada entah environment atau apa yang kurang di setup ya dari segi servernya. Nah kalau menurut saya itu sih yang paling sering kejadian itu. Jadi berarti untuk case yang pertama gitu ya mengenai requirement dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman software engineer, berarti kan ini mungkin bisa dibilang kekurangannya itu adalah kurang teliti mungkin ya. Jadi kurang teliti memahami apa yang menjadi acceptance kriteria ataupun tas-tas detailnya itu yang harus dikerjakan seperti apa, sehingga akhirnya terjadi mispersepsi, misunderstanding gitu ya. Jadi itu terjadi gitu kan ya. Nah mungkin dari saya sedikit ada tambahan juga ya. Kadang dari development itu kita sering banget nemu requirement di awal itu A, kita sudah deliver A, ternyata user mintanya B, gitu. Itu sering banget ya Mas Rahman ya. Sehingga kadang kita bingung nih, ini kita yang salah, gitu kan? Atau usernya yang terlalu kreatif, gitu ya. Nah ini juga mungkin jadi catatan buat teman-teman yang di garda depan mungkin ya. Memang kita dari awal sebisa mungkin requirement itu sedetail mungkin gitu ya. Jadi memang apa yang user butuhkan kita harus tahu dari awal. Sehingga kalaupun memang ternyata kesalahan ini memang ada di area kita, ya sudah berarti memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk ya mau nggak mau kita akan melakukan perubahan itu. Tapi kalau memang ternyata dari scope awal ini tidak ada gitu ya, ya mungkin kita bisa bilang kepada user bahwa memang ini out of scope gitu, ataupun memang kita akan lakukan tapi mungkin ini jadi prioritas terakhir gitu, kecuali memang ternyata area ini masih menjadi sesuatu yang fundamental banget gitu. Kayak misalnya proses ini mau nggak mau harus kita lakukan biar proses selanjutnya itu bisa kejadian gitu kan. Betul sekali. Gitu. Mungkin kayak gitu ya Mas Fajar tadi ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Fitri Sus NT gitu ya. Nah, Mas Rahman nanya dong bedanya backend sama middleware. Wah, ini kayak personal. Disebutin nama gitu. Coba ini nanya spesial ke Mas Rahman ini. Aduh. Jadi gini, oke lah kita jawab dulu. Jadi sebenarnya middleware sama backend itu sama aja sih. Jadi si middleware ini ada dalam lingkupnya si backend. Nah backend itu yang bikin middleware. Middleware itu kayak semacam jembatan gitu antar front end sama backend. Kayak gitu sih. Oke. Cukup menjawab ya. Siapa tadi Fitri ya? Dari Fitri ya. Fitri Sente. Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya. Karena masih ada beberapa ini yang akan kita bahas juga. Nah, tadi kan kita baru sampai tahap pengujian ya. Yes. Nah, biasanya kan setelah pengujian itu kita masih ada tahap lanjutannya itu ada tahap implementasi sampai tahap kepemeliharaan atau managed service gitu kan. Nah, itu fase-fase yang mungkin bisa dibilang cukup krusial juga ya. Karena kadang dalam tahap implementasi ini kita seperti yang Mas Rahman bilang, saat fase development nih kita smooth nih jalan gitu ya. Tapi saat implementasi kadang ada isu yang baru muncul gitu, dan itu kadang kita baru menyadari hal itu terjadi gitu. Nah, biasanya kalau Mas Rahman sendiri gimana tuh, Mas? Nah, jadi untuk mengatasi masalah itu yang pertama tentu kita harus benar-benar make sure
konfigurasi yang kita bikin di server itu udah sesuai dengan apa yang kita bikin di code. Oke. Jadi jangan sampai ada perbedaan gitu antara konfigurasi di lokal kita dan di server kita. Oke. Terus mungkin Bang Topan ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin tambahannya juga kita biasanya untuk di Sapiens sendiri gitu ya, kita sudah menggunakan CI/CD gitu ya. Nah. Jadi dalam fase nanti kita implementasi, memang semuanya itu sudah serba automation. Tidak ada lagi kita kayak deployment segala macam itu manual ya, sehingga kondisi yang tadi Mas Rahman bilang, semua konfigurasi memang kita sudah siapkan semuanya, memang dari mulai development, fase testing atau staging sampai ke level production itu sudah kita jagain dari awal, sehingga kemungkinan possibility ada perbedaan environment itu akan sangat kecil sekali gitu, dan itu akan meminimalisir kesalahan yang muncul dalam fase implementasi itu ya Mas Rahman. Yes, betul sekali. Nah, lalu yang terakhir itu kan kita ada fase juga pemeliharaan gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk di Sapien kita ada tim manage support gitu. Nah, tim MS sendiri, tim manage support sendiri itu biasanya akan ngejagain di mana teman-teman itu akan support dari mulai aplikasinya, kalau misalnya ada isu, bug, atau bahkan sampai ke level CR gitu ya. Iya. Oke. Nah, Mas Rahman, biasanya kalau kita berbicara SDLC yang tadi kan, itu kan baru tahapannya ya, gitu. Nah, ada juga yang biasa kita gunakan gitu ya, itu kan metodologinya. Yes. Gitu. Nah, kalau yang Mas Rahman sendiri biasa lakukan atau biasa pakai gitu ya, itu metodologinya di Sapien ini apa sih Mas? Biasanya kita menggunakan Agile. Agile itu apa sih? Agile itu biasanya dilakukan dengan cara delivery perangkat lunak itu tuh kita tuh secara bertahap gitu. Ada yang dinamakannya itu sprint. Jadi misalkan kita di sprint pertama itu kita bikin fitur apa aja sih. Nah, itu kalau misalkan udah selesai itu kita deliver. Nah, lanjut sprint 2 itu kita bikin fitur apa lagi sih. Nah, itu kita deliver lagi terus sampai selesai. Nah, beda dengan waterfall ya. Waterfall itu benar-benar dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalkan ada tambahan itu udah kita lempar ke tim manage service. Oke, mungkin si tambahan Agile Governance Scrum ini, karena kan kita menggunakan biasanya sprint base ya, gitu kan, sprint base di mana memang kenapa kebanyakan di kita menggunakan metode ini adalah biasanya requirement yang awal kita terima itu memang sudah ada, tapi dari sisi user sendiri itu roadmap-nya itu masih belum matang secara keseluruhan ya. Jadi kadang dalam perjalanan itu mereka masih banyak request ada perubahan proses, flow proses, ataupun fiturnya yang awalnya mintanya A jadi B gitu kan, sehingga harapan kita dengan menggunakan metode ini kita bisa mengcover perubahan itu ya, karena memang perubahannya cukup masif gitu ya. Kadang di sprint 1 kita deliver yang A, tiba-tiba di sprint kedua itu udah berubah gitu kan. Betul banget. Ya memang untuk metodologi ini kan kita juga tidak bisa memukul rata semuanya harus menggunakan ini ya. Kadang ada beberapa project yang mengharuskan ternyata cocoknya ini lebih menggunakan waterfall nih, dan itu pun akan menyesuaikan gitu ya. Jadi dari sisi kita juga tidak saklek banget harus sprint base semua, tapi juga bisa waterfall ataupun kanban bahkan gitu ya. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas Rahman dari Iriana X Puput. Kak, as a software engineer, apa harus tahu semua teknologi terkini? Oke, terima kasih pertanyaannya, menarik juga nih. Jadi apa tadi? Software engineer harus tahu semua teknologi terkini ya? Sebenarnya nggak harus tahu banget, cuman minimal kita harus tahu dasarnya. Soalnya kan apa sih namanya? Tiap tahun itu ada aja teknologi terbaru. Nah, kita harus bisa mengikuti perubahan itu supaya kita nggak ketinggalan zaman lah. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi intinya ya nggak harus tahu banget, tapi harus tahu dikit. Ya. Ya, jadi mungkin menyambung dari pernyataannya Mas Rahman bahwa secara global memang yang namanya kita ada di area teknologi, ya kita nggak boleh ketinggalan update teknologinya juga gitu ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti. Cuman memang mungkin spesialisasi kita di area mana itu tidak harus di semua area. Jadi kalau software engineer memang spesifik di area software development, ya udah mungkin itu yang memang
diperdalam gitu kan, deepnya memang di area situ gitu. Tapi teknologi yang lain misalnya ada di divisi lain kan ada yang namanya AI juga gitu yang sekarang lagi tren, terus ada teman-teman data juga. Nah itu pun sebetulnya kan masih berhubungan erat dengan kita, cuman mungkin beda area aja gitu kan, sehingga ya kita tetap harus tahu, cuma mungkin tidak terlalu dalam aja gitu ya. Betul sekali. Nah terus nih ada juga dari Ahmad Nur Muhammad nanya dong, jika dalam development dan harus memilih antara cost atau performance, kira-kira pilihan apa yang harus diambil dan pertimbangannya apa? Wah ini menarik nih, berat banget nih. Berat banget. Ini kayak Bang Topan nih harus jawabnya nih. Oke, antara cost dan performance. Jadi mungkin point of view-nya kita mesti bedain dulu ya. Jadi di Sapien itu kan kita ada yang project base, ada yang product base gitu ya. Nah di project base mungkin teman-teman yang tech people yang pernah terlibat di area software development juga mungkin tahu lah ya, bahwa untuk yang project base ini biasanya kita akan terpacu dengan timeline yang notabene timeline tersebut juga akan impact kepada cost gitu ya. Sehingga biasanya kalau kita memilih antara cost dengan performance, sebetulnya ini kita nggak bisa pilih salah satu, sebetulnya kita akan usahakan dua-duanya tuh seimbang ya gitu. Jadi biasanya kita akan untuk yang project base terutama itu kita akan ambil jalan tengahnya, di mana kita akan menjaga performance-nya tetap dalam standar, meskipun memang misalnya tidak yang paling bagus gitu ya, dalam tanda kutip. Misalnya ada beberapa yang mungkin masih butuh enhancement, tapi secara timeline kita juga jagain. Jangan sampai kita hanya mikirin performance toh, tapi kita tidak memikirkan delivery-nya. Gitu. Itu juga akan berpengaruh kepada cost dan akan berpengaruh juga kepada kepuasan klien gitu kan. Sehingga klien kan biasanya akan punya timeline di mana saya ingin dalam 3 bulan aplikasinya sudah ready ya mas gitu. Nah ini kalau misalnya kita hanya cuma memikirkan performance saja, ini juga nggak akan ke deliver gitu. Jadi kita juga nggak boleh hanya memikirkan, ini harus bagus nih, harus bagus, tapi deliver juga kita nggak pikirin gitu. Bagus betul, tapi kita harus seimbangkan dengan deliver juga. Tapi beda mungkin dengan produk gitu. Produk kan sebetulnya yang punya wewenang bukan dalam artian kita bisa lebih luas ya, tapi kita yang bisa mengatur kira-kira produk ini sudah layak atau belum, sehingga sisi performance itu kita bisa lebih utamakan juga gitu. Karena memang balik lagi saat produk kita jual, kita harus make sure bahwa produk ini memang layak gitu. Dan kalau berbicara cost, nantinya akan impact-nya menjadi besar, ini sebetulnya akan menjadi investment di awal gitu. Ya mungkin kita ambil contoh kayak misalnya mungkin ada beberapa startup gitu ya, yang mungkin di awal mereka launching aplikasinya itu dalam tanda kutip mereka kayak bakar-bakar uang gitu ya. Nah sebetulnya kan itu mereka sedang melihat nih kira-kira di pasar itu aplikasi ini digunakan apa enggak. Nah saat mereka bakar-bakar uang itu aplikasi digunakan, ini kan akan terlihat tuh kira-kira performance aplikasinya seperti apa. Yes, betul. Gitu kan. Nah saat orang banyak menggunakan, kita bisa melakukan review ulang dari aplikasi yang kita buat, apakah memang ini sudah baik secara performance gitu kan atau enggak. Nah kalau belum, kita bisa perbaiki. Nah itu pasti akan impact ke cost. Tapi impact lainnya, positifnya adalah setelah orang tahu aplikasinya, orang puas menggunakan aplikasinya, entah dari sisi performance, experience segala macam, mungkin cost itu nanti akan jadi investment di awal dan akan bisa terbayar nantinya di akhir kalau untuk bicara produk. Mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya, itu untuk Mas Ahmad. Ini ada pertanyaan panjang banget ini. Dari Mas Titus Prasetyo, software engineer itu perlu nggak sih tahu dan paham basic sebuah proses? Misal proses ketiga sebuah request datang ke server, mulai dari resolving DNS, bagaimana DNS terjemahkan, dan tahu harus meneruskan request tersebut ke server mana, dan ketika request terima server dan seterusnya apa benefitnya. Tahu itu semua di dalam pekerjaan seorang software engineer dalam pengembangan perangkat lunak kompas software. Gimana Mas Rahman mau coba jawab? Ini panjang banget nih Bang Titus nih kayaknya nih. Ini personal. Ya silakan Bang Topan. Oke. Jadi mungkin kalau menurut saya sendiri perlu tahu itu harus ya. Tetap teman-teman software engineer harus tahu, karena balik lagi biasanya kan saat kita ada isu gitu ya,
let's say dari isu performance gitu. Nah ini kan dari sisi front end kita masuk area DNS, masuk ke server gitu ya, di belakang ada masuk ke service mana, atau mungkin nanti service ini juga akan terkoneksi lagi dengan service-service yang lain gitu ya. Ini teman-teman harus tahu kenapa yang pertama adalah benefitnya itu untuk memastikan secara flow ini memang sudah sesuai. Yang kedua itu untuk memastikan bahwa kalau ternyata secara performance ini bisa dibilang lambat gitu ya, respon time-nya lama, ini kita bisa tahu bottleneck-nya kira-kira proses mana sih yang menjadikan proses ini lama gitu ya. Kayak misalnya sekarang kita berbicara misalnya payment gateway. Nah, payment gateway kan biasanya kita akan lempar request ke backend. Ya. Backend nanti mungkin ngehit ke server A ngehit ke payment gateway, dapat respon, hit lagi ke service yang lain misalnya gitu. Ini kan ada beberapa proses yang bolak-balik nih. Nah, saat kita tahu flow prosesnya dari mulai front end atau request dari klien lewat DNS masuk ke server, terus server nanti hit ke service mana aja, ini kan kita bisa tahu nih proses mana yang lama atau proses mana yang fail, sehingga saat ada isu kita lebih mudah untuk menganalisa dan melakukan perbaikan. Gitu. Itu salah satu benefitnya juga gitu ya. Mungkin benefit-benefit yang lain juga masih banyak ya, selain untuk perbaikan yang tadi, untuk tuning juga gitu, untuk memastikan memang apa yang kita buat juga sudah efisien gitu kan. Itu juga mungkin salah satu benefitnya ya gitu. Banyak banget kayaknya yang nanya nih. Kayak lagi materi kali ini menarik banget ya. Iya, banyak banget nih ya nanya nih. Ada berapa? 3 lagi ya. Ada 3 lagi pertanyaan. Gimana nih? Kita mau jawab pertanyaannya atau lanjut dulu? Kita mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, karena waktunya juga udah mungkin terbatas. Nanti mungkin buat teman-teman yang memang pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti boleh langsung di drop aja atau di DM aja ke IG-nya Sapien. Nanti kita akan coba jawab langsung pertanyaan teman-teman ya. Nah ini satu pertanyaan terakhir dari Fitri Susanti lagi. Seberapa penting peran developer dalam suatu proses Scrum? Apa yang dilakukan developer saat tasnya tidak selesai dan hover next sprint? Ya. Oke. Ya, mungkin Mas Rahman boleh. Jadi makasih banget nih untuk pertanyaannya. Coba Mas, sorry. Seberapa penting ya? Itu penting banget sih buat developer kalau misalkan ikut proses Scrum. Saya kan di dalam proses Scrum itu kita bisa tahu ya flow-nya itu kayak gimana. Terus kita kalau misalkan ada sebuah blocker, kita bisa di raise di situ ya. Dan mungkin di situ juga bakal ada pencerahan dari teman-teman yang lain kalau misalnya kita menemukan sebuah blocker. Nah, terus kalau misalkan task itu ke hopper ke next sprint, itu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita lihat dulu sih task tersebut itu priority-nya kayak gimana sih, highest atau low. Kalau misalkan highest, ya mau tak mau kita harus dioper sih ke next sprint. Berarti itu terjadi karena di sprint tersebut kita load-nya itu terlalu banyak. Biasanya ada tambahan-tambahan task kayak gitu di pertengahan sprint, makanya cover. Itu hal yang nggak bisa nggak bisa ditanggulangi sama kita. Ya, jadi mungkin tambahan sedikit kali ya terkait yang hover next sprint itu ya. Jadi memang kita juga dari tim dev dengan tim product mungkin harus sama-sama aware kali ya bahwa sebetulnya load tim dev sendiri itu seperti apa sih gitu. Biasanya kita kan ada velocity ya, yang memang kita sudah bisa tahu, misalnya dalam beberapa sprint kita udah tahu average velocity-nya sekian, sehingga biasanya kondisi teman-teman ini performnya itu di velocity berapa. Nah, kadang velocity itu tidak bisa kita jagain, kayak misalnya kita sudah berjalan 3 sprint gitu ya, kita ambil sampel sprint 1, sprint 2, ternyata ada feedback. Yang feedbacknya itu ternyata menjadi priority 1, di mana ini kita kerjakan dalam sprint 3. Nah, otomatis mau tidak mau waktu teman-teman di sprint 3 untuk mengerjakan backlog ini akan terbebani oleh feedback atau isu-isu yang tadi gitu ya. Nah, dan ini kondisi ini mau nggak mau pasti akan ada 1 atau 2 kecil ataupun banyak gitu ya
ini pasti akan ada salah satu tas yang akan ke dragging gitu ya. Yes, Tapi memang diusahakan sih biasanya kita kalaupun memang harus ada yang ke dragging itu kita akan lihat. Kita akan lihat dari sisi prioritinya gitu ya, prioritasnya sendiri kira-kira mana yang memang jadi prioritas utama, mana yang enggak, sehingga yang memang jadi prioritas utama tetap akan kita deliver di sprint berjalan, yang memang nantinya dia menjadi low priority itu akan ini kita geser ke next sprint, meskipun memang itu akan mempengaruhi kepada kayak burden chart dan segala macam atau performa teman-teman gitu ya. Tapi balik lagi, tidak ada kalau menurut saya sendiri tidak ada kondisi ideal di mana kita benar-benar bisa 100% jagain kondisi itu. Gitu. Jadi ya kita juga harus siap saat kondisi itu terjadi lah ya. Gitu. Itu harus lah. Gitu. Nah, mungkin sebenarnya masih banyak ya yang pengen kita bahas, cuman karena waktunya juga udah mepet banget gitu ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita bisa bahas lebih lanjut kali ya mengenai software internet seperti apa. Nah, buat teman-teman yang udah hadir, thank you banget. Udah hadir, udah join di acara Sapien Lightning Talk. Yang udah tanya-tanya juga thank you. Nah, yang belum jawab, yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, sorry banget. Tapi tadi jangan lupa nanti boleh langsung di DM aja. Nanti kita coba langsung balas di DM-nya, gitu ya. Jangan lupa buat teman-teman stay tune terus di IG-nya Sapien untuk topik-topik yang lain yang berbeda, karena ini kita tiap minggu kita live-nya rutin ya, gitu. Dan yang terpenting juga jangan lupa untuk follow sosial media Sapien dari mulai IG-nya, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, semuanya ada. Pokoknya teman-teman silakan di follow, gitu ya. Mungkin gitu aja XLT kali ini. Saya Taufan Sanur Gumlar dan rekan saya Abdurrahman. Kita undur pamit. Selamat sore menjelang malam. Bye bye. Terima kasih. Bye. Thank you.